Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Senang bisa kembali bersama-sama dengan saudara, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kembali saya ingin mengingatkan saudara dan kita semua bahwa tahun ini kita ingin diajak untuk masuk menjadi murid yang memiliki hikmat. Murid yang memiliki hikmat, pertama di 2 bulan pertama kita membahas hati. Bagaimana seorang murid hatinya harus berubah. Bukan soal pengenalan akan Tuhan, bukan soal kesetiaannya dalam tanda kutip saudara, secara rajin mungkin di dalam absen ibadah di gereja, tetapi hati kita yang harus berubah setiap saat. Hati kita, ketika hatinya berubah, maka harapan yang kedua adalah iman kita akan mengalami pertumbuhan. Jadi saudara, 2 bulan ke depan kita akan berbicara tentang bagaimana kita membangun dasar iman kita. Membangun dasar iman itu menjadi penting karena itu merupakan satu kekuatan sebagai pondasi di dalam iman kita kepada Tuhan. Pondasi tergantung seberapa kuat bangunan itu. Apakah bangunan itu tinggi seperti mungkin pencakar-pencakar langit yang ada? Kalau pondasinya tidak kuat, maka dalam keadaan, dalam titik tertentu dia akan rontok. Tapi ketika pondasinya kuat, maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bangunan tersebut akan tetap kuat. Nah, saya berharap saudara di bulan depan dan bulan sekarang kita akan berbicara tentang bagaimana kita membangun dasar iman. Bulan depan kita akan bertumbuh di dalam iman. Nah, kita akan berbicara tentang membangun dasar iman. Membangun dasar iman, saudara, hari ini kita akan membaca dengan tema dari awal bulan Maret ini kita akan berbicara tentang dasar iman yang teguh. Mari kita baca di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24-25. Sudah ada di sana? Coba 2, 3. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab batu. Saudara, Matius 7 ayat 24-25 ini merupakan bagian penutup dari khotbah Yesus di atas bukit. Kalau saudara baca di dalam Matius 5-7, itu khotbah Yesus di atas bukit. Pengajaran Yesus yang sangat penting saudara, di situ adalah berbicara tentang kehidupan, mengenai kehidupan kerajaan Allah. Nah, bagian ini saudara, Yesus memberikan perumpamaan tentang 2 orang yang membangun rumah, satu di atas batu dan satu di atas pasir. Secara konteks, Yesus sedang berbicara kepada orang banyak dan para murid pada waktu itu di wilayah Galilea. Sekarang katanya dengar dibom sama Iran. Apakah betul apa tidak? Karena tanggal 28 yang lalu terjadi perang, diserbu Iran sama Israel dan Amerika. Oke. Setelah menyampaikan pengajaran di Galilea, saudara, berbagai ajaran khususnya tentang karakter warga kerajaan Allah. Bagaimana karakter seorang murid atau seorang warga kerajaan Allah. Seperti yang diucapkan dalam Matius 5 itu tentang berbahagia, kasih kepada musuh, doa, persembahan, penekanan yang sangat tegas pada waktu itu. Jadi bukan hanya mendengar firman, tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana ketika kita mendengar lalu melakukannya. Karena saudara, tidak bedanya kita tahu tentang, seringkali saya ungkapkan, kita tahu tentang resep memasak.
Kalau kita cuma hanya dihafal memasak lalu kita tidak mempraktekkannya, itu akan lupa, gampang lupa. Nah, demikian juga di dalam firman Tuhan. Jadi pesan Yesus adalah orang yang mendengar dan melakukan perkataannya seperti orang bijaksana yang membangun rumah di atas batu. Jadi ketika hujan turun, banjir datang dan angin melanda, rumah itu tidak roboh. Rumah itu tetap kokoh berdiri. Dan itulah dasar iman. Iman yang teguh artinya saudara, seberapa kita dengar firman dan seberapa banyak pula kita melakukannya, maka itu akan menjadi dasar iman yang paling kuat ketika kita menghadapi tantangan hidup ini. Dalam hal ini saudara, dalam perjalanan hidup, setiap kita tentunya pasti menghadapi badai, betul? Setiap kita pasti mungkin ada masa sukacita, ada masa pergumulan, ada masa kekecewaan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan penderitaan mungkin masih terjadi. Entahkah saudara mungkin berharap, saya kepingin seperti muda. Saudara jangan berhayal, saudara waktu sakit kepingin seperti muda bisa lari lagi. Seperti kayak misalnya, siapa bapak-bapak di sini? Jangan kepengen saudara makan susah lalu gigi sudah enggak ada. Pengen seperti anak muda lagi bisa makan ada giginya. Pakai gigi palsu aja enggak bisa karena gusinya sudah peot. Iya. Jadi jangan berharap, lihat kenyataan yang ada. Bolehlah kepengen sehat, jalan begitu begini. Tapi jangan berpikir saya enggak seperti muda lagi. Memang enggak seperti muda lagi. Saudara biar gunting rambut kayak gimana, dulu gua banyak cewek yang mauin, sekarang boro-boro. Iya memang sudah tua. Ibu-ibu walaupun dandan semenor-menor apa, kalaupun sudah tua, ingat umur. Nah, saudara, saya tidak berbicara soal masalah kecantikan dan kegantengan. Nah, sebagai murid Kristus saudara, yang membedakan kita bukanlah bebas dari masalah, melainkan bagaimana kita berdiri teguh di tengah masalah itu. Di tengah masalah yang kita hadapi. Nah saudara, di sini pentingnya kita membangun dasar iman. Ketika menghadapi badai, ketika menghadapi berbagai macam pergumulan, kekecewaan, penderitaan. Di sini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penting kita membangun dasar iman. Iman yang teguh bukan sekedar percaya ketika keadaan baik-baik saja. Gampang itu. Lagi keadaan baik-baik saudara bisa percaya. Tapi kondisi yang tidak baik, masihkah kita tetap percaya? Iman yang teguh adalah keyakinan yang tetap berdiri walaupun doa belum dijawab. Itu iman yang teguh. Harapan belum terlihat, itu iman yang teguh. Dan jalan mungkin yang kita lalui masih belum ada ujung atau mungkin terasa gelap ketika kita melalui jalan hidup ini. Tapi kita tetap kuat di dalam Tuhan. Itulah namanya iman saudara teguh. Saudara, iman seperti ini yang membuat seorang tidak mudah goyah oleh situasi. Ada orang pendeta yang kerjanya mungkin juga memang karena pelayanannya seperti itu saudara. Dia berkata, katanya setelah lebaran akan terjadi resesi besar di Indonesia. Tergantung saudara. Tergantung saudara menyikapinya. Apakah saudara mengaminkan? Walaupun terjadi seperti itu. Tidakkah saudara percaya anak Tuhan tetap dipelihara? Dan kalau saudara mengaminkan itu berarti iman saudara tidak goyah dengan keadaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terpengaruh oleh ajaran yang salah. Tidak mudah meninggalkan Tuhan saat tekanan datang. Itulah sebabnya mari kita bangun dasar iman kita menjadi fokus kita. Di JRB ini selama bulan Maret ini menjadi fokus. Bagaimana membangun dasar iman yang kuat. Nah, tanpa membangun dasar iman yang kuat, hidup rohani akan rapuh. Hidup rohani saudara, hidup rohani kita akan rapuh. Sedikit masalah bisa membuat saudara ragu. Sedikit godaan bisa membuat kita jatuh. Sedikit tekanan bisa membuat kita menyerah.
sudahlah, ngapain saya doa-doa. Nyampe sekarang saya belum ada jawaban. Jangan ragu, jangan goyah. Buktinya Tuhan, Daud atau Daniel ketika masuk gua singa, dia berdoa langsung dijawab. Singa enggak makan Daniel. Siapa bilang? Daniel itu membangun sikap doanya itu kuat sebelum dia masuk ke dalam goa singa. Ingat waktu diperiksa berapa? Daniel ketahuan doa, ya kan? Itu sudah dibangun sedemikian rupa, saudara. Di daerah sekitar kita banyak gedung-gedung tinggi. Seringkali teman saya ajak ke Gading Serpong begitu ya. Saya bukan vendor, saya bukan Gading Serpong, tetapi karena memang sekitar Gading Serpong. Ketika bangunan itu, kok ruko ini dulu belum ada, sekarang sudah ada. Cepat amat. Dia nggak tahu waktu proses ngebangunnya. Bagaimana pondasinya digali, tiba-tiba tahu berdiri. Nah, dari awal, saudara, saya berharap saudara bangun dasar iman saudara. Dengan doa saudara. Makanya setiap hari saya kirim renungan untuk membangun iman saudara. Untuk membangun iman kita tetap kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi ketika iman kita berakar kuat di dalam Kristus, kita tetap berdiri sekalipun badai menerpa. Karena itu saudara, membangun dasar iman bukanlah pilihan. Bukan apa? Pilihan. Membangun dasar iman melainkan kebutuhan. Membangun dasar iman menjadi pondasi kehidupan rohani saudara. Ini menjadi penting. Sumber ketekunan dalam penderitaan dan kekuatan untuk tetap setia mengikut Tuhan sampai akhir. Itu dasar iman. Bukannya saudara sekolah Alkitab belum tentu imannya dibangun. Berarti bukan saya menisbikan atau meniadakan untuk seorang sekolah Alkitab, bukan. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita tahu firman, terapkan di dalam hati, itu iman saudara akan menjadi kuat. Sekarang gampang saudara dengar firman. Firman itu juga ada banyak hal. Ada firman yang menguatkan, ada firman yang menggoyahkan. Contoh, ada banyak hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, akhirnya menggoyahkan iman saudara. Hari ini kita belajar bahwa murid Kristus yang dewasa bukan hanya membangun dasar iman, tetapi juga memiliki iman yang teguh. Iman yang tidak mudah digoyahkan, karena berdiri di atas dasar yang benar. Itu iman yang teguh. Jadi menurut bapak-bapak gereja, selain bapak-bapak gereja itu adalah rasul-rasul setelah 12 rasul, murid Yesus. Nah, menurut Agustinus, dasar iman yang teguh adalah Kristus sendiri sebagai kebenaran kekal. Jadi bagaimana kita menempatkan Kristus dalam kehidupan kita? Kalau minggu lalu Kristus itu bukan hanya sekedar memberikan keselamatan. Kita percaya Yesus bukan hanya Yesus memberi jaminan surga. Itu cuma alat. Jadi kalau alat itu cuma sudah dipenuhi, saudara, akhirnya apa? Alat itu disimpan saja. Contoh, saudara percaya Yesus bukan karena sudah diberkati. Ketika saudara sudah diberkati, maka Yesus itu akan ditinggalkan oleh saudara. Kenapa? Karena merasa saudara sudah diberkati. Yesus lagi sudah gak perlu lagi karena hidup saudara sudah beres. Jadi perlu Yesus cuma hanya berkat, perlu Yesus cuma hanya sembuh. Maka saudara ingat, kalau saudara perlu Yesus cuma hanya sebagai alat, saudara suatu saat nanti, saudara bisa meninggalkan Tuhan saudara. Yesus adalah pribadi yang harus kita miliki. Jadi saudara, dasar iman saudara yang teguh adalah Kristus sendiri sebagai kebenaran kekal. Bagi Agustinus, iman yang teguh bukan sekedar pengakuan mulut, tetapi perjumpaan pribadi dengan Kristus yang mengubah hati.
Apakah Yesus mengubah hati saudara? Apakah Yesus mengubah jalan hidup saudara? Apakah Yesus mengubah perekonomian saudara? Apakah Yesus mengubah kehidupan anak-anak atau masa depan saudara? Ketika yang tidak baik menjadi baik. Berarti kalau belum saudara kerjakan, lakukan. Karena Yesus selalu mengarahkan kepada hal-hal yang baik dan baik. Menurut saudara Irenaeus, jadi atau Irenaeus menekankan bahwa iman, ya, dasar iman yang teguh adalah kebenaran ajaran para rasul. Ajaran kebenaran para rasul, yaitu Injil yang murni, bukan ajaran yang menyimpang. Lalu bagaimana taunya Injil yang murni dan ajaran yang menyimpang? Saudara, saya kasih tahu. Pokoknya inti dasar dari ajaran ini adalah Yesus adalah Tuhan dari Allah Tritunggal. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah manusia. Tuh, pas kebetulan Allah Tritunggal. Jadi Allah Tritunggal itu Bapa, Anak, Roh Kudus satu. 3 pribadi? Iya, 3 pribadi. Bukan 3 Tuhan. Ingat, ya. Jadi Yesus adalah Tuhan dan manusia 100%. Apapun nyebutnya, entahkah Allah, entahkah ada yang mengatakan Yesua, Yesus, Yesua atau Yahweh, itu kata-kata saja, ya, atau perkataan saja. Nah saudara, dari Injil yang murni, kalau saudara menyimpang dari itu, Yesus bukan Tuhan, Roh Kudus cuman hanya perantara, itu berarti bukan murni. Lalu bagaimana kalau saudara bisa menyikapi soal kemurnian dalam ajaran itu ketika saudara tahu ajaran itu ada ajaran di TikTok dan lain sebagainya? Baca Alkitab. Cross check dengan Alkitab. Kalau menyimpang saudara, berarti sekalipun pendetanya ganteng, ya, kayak opa, bukan opa ini mah opah. Atau saudara mungkin ngetop dan lain sebagainya. Kalau nggak sesuai dengan firman, saudara forget it. Jadi Irenaeus mengatakan adalah pengenalan Injil yang murni, bukan ajaran yang menyimpang. Athanasius mengatakan, menegaskan bahwa dasar iman yang teguh adalah pengakuan yang benar tentang siapa Kristus yang adalah Allah sejati. Dengan pengenalan yang benar akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Tertullian ini mengatakan, menekankan pentingnya tentang rule of faith, aturan dari iman. Baginya iman yang teguh tidak berubah mengikuti zaman, tidak tunduk pada tekanan budaya, tetapi taat dan setia pengakuan iman gereja di mana kebenaran adalah tetap dan tidak dapat dikompromikan. Jadi kebenaran itu nggak boleh kompromi. Contoh, ya gampang deh, nanti saya bertobat lagi. Atau gampang, kan nggak cuman sekali doang. Kan sekali-sekali nggak apa-apa. Saudara jangan bicara soal sekali-sekali nggak apa-apa. Karena itu ada peribahasa mengatakan apa? Biasanya saudara, orang itu bisa karena apa? Biasa. Jadi lama-lama terbiasa. Jadi bagi kita sebagai murid Kristus, dasar iman yang teguh bukan sekedar pengetahuan teologi saudara. Tetapi mengenal Kristus dengan benar.
berpegang pada firman yang begitu kuat, setia pada Injil, hidup dalam ketaatan. Itu yang dikatakan iman yang teguh. Jika pondasi ini kuat saudara, maka badai kehidupan tidak akan menggoncang iman kita. Percaya, badai kehidupan tidak akan menggoncang iman kita. Apapun kondisi saudara, apapun kondisi kita. Seperti yang dikatakan dalam Matius 7 tadi, Matius 7 ayat 24-25. Mengapa iman itu begitu penting? Mengapa iman menjadi sesuatu yang penting? Saudara lihat ini gedung-gedung itu, ya, sampai tembus awan. Jadi dekat di samping buka jendela, pegang awan. Tapi dia bangun gedung ini enggak seperti yang saudara lihat begitu kokoh kuat. Ya, kalau nggak ada pondasinya yang begitu tertancap dalam di dalam tanah itu, kelihatannya indah. Tapi waktu ngebangunnya saudara, sulitnya, setengah mati barangkali. Jadi iman adalah pondasi kehidupan murid Kristus. Ketika kita berbicara tentang pondasi saudara, kita sedang berbicara tentang sesuatu yang menentukan kekuatan seluruh bangunan. Setuju? Jadi pondasi iman saudara berarti menentukan kekuatan pengiringan saudara kepada Tuhan. Ada banyak orang mengatakan bahwa, nah ini bedanya begini, zaman akhir dan akhir zaman, beda. Akhir zaman, waktu kapan? Nah sekarang zaman akhir, jadi zaman akhir adalah zaman di mana Yesus, kedatangan Yesus yang pertama sampai kedatangan yang kedua. Itu namanya zaman akhir. Jadi sekarang ini adalah zaman akhir. Tanda-tandanya, banyak tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda itu harus disertai dengan tanda-tanda, lalu kesukaran, baru pengangkatan, atau pengangkatan atau kesukaran dulu. Nah, tergantung. Jadi saudara sekarang memasuki apa? Tanda-tandanya banyak. Apakah memasuki kesukaran? Nah, kalau iman saudara, pondasi saudara enggak kuat di dalam Tuhan, maka saudara, iman kita tidak akan teguh. Jadi bangunan yang teguh, saudara, sekalipun akan runtuh jika pondasinya lemah. Tidak akan saudara, bangunan yang megah sekalipun akan runtuh jika pondasinya lemah. Terjadi semegah apapun bangunan itu, kalau pondasinya lemah maka dia akan runtuh. Tapi bangunan itu walaupun saudara kelihatannya tidak kokoh, tinggi, tidak kokoh kuat, kalau pondasinya itu kuat, maka dia akan tetap berdiri di tengah-tengah badai. Demikian juga dalam kehidupan rohani kita. Apa yang menjadi dasar kehidupan seseorang akan menentukan arah. Ingat, Tuhan pilih saudara, Tuhan pilih kita agar arah kita seperti apa yang Tuhan inginkan. Saudara percaya bahwa Tuhan tidak akan mencelakakan saudara? Tuhan pilih kita supaya tujuannya itu sampai. Tujuan Tuhan menyelamatkan saudara apa? Apa? Hal yang baik. Bahkan menyediakan tempat di surga. Itu tujuan Tuhan. Aku akan pergi ke rumah Bapa. Di mana aku berada? Nah itu tujuannya. Supaya hidup saudara bermakna. Itu Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan punya rencana. Apa yang menjadi dasar kehidupan seorang mengikut atau menentukan arah? Ketahanan. Kalau pondasi saudara kuat, maka saudara akan tahu ada ketahanan dan akhir dari hidup seorang tersebut. Jadi iman adalah dasar yang menentukan kemana seorang itu akan berjalan. Halo? Saudara ketik-ketik handphone,
ketik-ketik khotbah, terima kasih kalau ketik-ketik khotbah. Jangan ketik-ketik WA. Nanti ketahuan pada saat ujian. Ujiannya apa? Oh, saya hadir Om di gereja setiap minggu. Ujiannya nanti tahu kuat atau enggak ketika saudara menghadapi tantangan itu. Jadi tanpa iman kepada Tuhan, manusia saudara mudah digerakkan oleh perasaan. Contoh, uang banyak. Terus saudara diajak pergi, maaf nih, diajak pergi. Perginya jam 10 atau jam 11 perginya. Uang banyak mau pergi kemana? Ayah kita jalan-jalan dulu. Saudara pergi jalan-jalan dulu atau kebaktian dulu? Saya yakin saudara pergi jalan-jalan, tinggalkan kebaktian. Saya diajak, Om, bukan Om sih, nggak ngajak, bukan dari panggil saya Om, teman lah atau saudara lah. Lebaran kemana? Free, lebaran kemana? Tapi nggak boleh minggu. Oh siap. Nah kita udah kasih tahu minggu saya nggak bisa. Istri saya juga begitu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, utamakan. Mau saudara pergi ada kebaktian dulu lah. Mau pergi jalan-jalan kebaktian dulu. Mau online sekarang gampang online. Nggak apa-apa saudara pergi online lah. Murah meriah kan kalau online? Ya, murah meriah, banyak murahnya. Jadi saudara, maka iman kepada Kristus menjadi pondasi, maka keputusan, nilai hidup dan tujuan hidup diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Iman membuat kita tidak mudah atau tidak hidup berdasarkan apa yang terlihat. Apa yang terlihat? Sebab ada banyak orang disangka jalan itu lurus, tetapi ujungnya membawa maut. Tetapi berdasarkan apa janji Tuhan. Jadi kita tuh gak mudah dengan tergoyah dengan apa yang mudah terlihat. Sekarang lagi rame-ramenya MBG. Masa babe gue sekarang. Nah MBG ini salah sedikit orang mencret-mencret, anak mencret-mencret disalahin MBG. Terus apalagi MBG. Ya. Padahal habis makan MBG dia jajan di pinggir jalan itu. Mencret-mencret. Ternyata yang sekelompok itu yang jajan doang, yang mencret-mencret katanya. Nah, saudara, jadi hal-hal seperti inilah yang harus kita perhatikan. Iman sekali lagi kepada Kristus menjadi pondasi. Maka keputusan, nilai hidup dan tujuan hidup diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi iman membuat kita tidak hidup berdasarkan apa yang kita lihat, tapi berdasarkan apa yang janji Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Jadi iman dasar dari segala sesuatu itu. Artinya saudara, iman menopang pengharapan kita. Iman saudara menopang pengharapan kita. Kalau saudara kembali ingat tentang ayat yang pertama, Matius 7 ayat 24 sampai dengan 25 tadi. Itu menggambarkan dua dasar iman. Ya. Orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan diibaratkan orang yang apa? Yang membangun rumah di atas batu. Hujan turun, angin melanda, rumah tetap berdiri karena apa? Pondasinya kuat. Iman yang teguh kepada Kristus adalah sebagai batu karang itu. Dia tetap berdiri di dalam keimanannya, dalam keyakinannya. Sebab tanpa iman saudara, seorang mudah goyah oleh masalah ekonomi. Tanpa iman,
orang mudah goyah terhadap sakit penyakit. Tanpa iman, orang mudah goyah terhadap konflik keluarga. Tanpa iman, orang akan mudah goyah terhadap tekanan pelayanan. Pendeta saja juga ada tekanannya, saudara. Memegang jabatan juga ada tekanannya. Karena kalau saudara bersaing pikir orang di rohani, di gereja begitu ya, rohani begitu, nggak ada saingan. Ya jadi, ada. Sikut sana, sikut sini juga ada, saudara. Jadi, kalau iman kita kuat, iman yang kokoh, seseorang akan tetap berdiri walau badai menerpa. Jadi iman bukan hanya soal keyakinan dalam pikiran, tetapi dasar hubungan kita dengan Tuhan. Tanpa iman, mustahil orang akan berkenan kepada Tuhan. Yuk kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang banyaknya, saudara, dikebirinya Allah memberi upah kepada orang yang mencari Dia. Tapi ada kata sungguh-sungguhnya enggak? Jadi saudara, jika iman sebagai pondasi yang kuat, maka doa tidak mudah berhenti saat jawaban tertunda. Ketaatan tidak tergantung pada suasana hati. Saya lagi gak mood ke gereja, saya lagi gak mood berdoa. Mood gak mood orang, saudara. Ini berarti imannya yang gak kuat, gak teguh, lagi gak mood. Kalau nggak mood, ngemut aja. Ngemut apa? Permen kek. Kesetiaan tidak berubah karena situasi. Kalau apa? Kalau iman saudara kuat, teguh. Iman yang menjadi pondasi akan membentuk karakter. Ketika seorang percaya bahwa Tuhan berdaulat dan setia, dia belajar sabar. Dia akan sabar. Ketika ia percaya bahwa Tuhan adil, ia akan belajar hidup benar. Ketika ia percaya bahwa Tuhan mengasihi, ia belajar mengasihi. Jadi saudara, iman bukan hanya dasar keselamatan, tetapi juga dasar pertumbuhan dan perubahan hidup. Lalu apa? Nah ini pondasinya, saudara. Ini pondasi pemancar gedung-gedung apa, pencakar langit nih. Ini pondasinya, saudara lihat, acak-acakan enggak? Kelihatannya acak-acakan, tetapi udah pada gambarnya, pada tempatnya, gambarnya. Bagus enggak? Enggak bagus. Memang menderita itu begitu, kerja begitu. Membangun dasar iman itu kadang-kadang berat, saudara. Ini kerjaan begini berat loh. Nah, apa saja dasar iman yang teguh itu? Dasar iman yang teguh adalah dasar firman Tuhan. Iman yang teguh tidak lahir dari perasaan pengalaman. Iman yang teguh bukan dasar atau lahir dari keadaan yang baik. Iman yang teguh dibangun di atas dasar firman Tuhan. Tanpa firman, iman akan rapuh dan mudah dipengaruhi oleh situasi. Jadi ketika firman Tuhan menjadi dasar, iman memiliki pijakan yang kokoh. Makanya penting sekali untuk merenungkan firman Tuhan. Penting sekali kita membaca firman Tuhan. Itu iman tanpa firman Tuhan, maka saudara akan mudah goyah. Firman Tuhan menjadi dasar membuat saudara tidak tergoncangkan. Jadi sesuatu di dunia ini gampang sekali berubah. Berubah keadaan,
tentang keadaan saudara, secara fisik kita berubah, keadaan ekonomi kita berubah, kesehatan kita, hubungan kita. Dulu saudara lagi punya uang, banyak teman gak? Banyak teman, punya jabatan banyak teman, banyak. Kalau lagi gak ada uang, jabatan sudah turun, boro-boro telepon. Saya punya pengalaman, dulu saya waktu jabat telepon, Om gimana pandangan Om? Sekarang dia nyungsep juga bukan cari saya, carinya yang lain. Tapi saya masih di daerah wilayah ini masih saya, tapi saya mau tinggalkan. Nah saudara, ini perubahan. Bahkan perasaan manusia juga, perasaan istri juga kadang-kadang berubah-berubah kan, perasaan istri. Apalagi yang masih enggak menopause ya, masih berubah-berubah kondisinya. Firman Tuhan saudara tetap dan tidak berubah. Coba kita buka di dalam Matius 24 ayat 35. Sebetulnya saudara mestinya sudah hafal. Langit dan bumi akan ada nyanyiannya. Langit dan bumi. Bukan begitu. Nyambung aja lagi. Tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Artinya jika iman kita berdiri di atas firman, maka iman itu berdiri atas firman. Jika firman itu berdiri, maka iman itu berdiri di atas kebenaran yang kekal. Kalau kita berdiri atas firman. Biasanya saudara, kalau Tuhan berbicara itu selalu ada peneguhan. Tapi kadang-kadang diambil sepihak. Ya udahlah biarin, kalau kamu ambil aja. Contoh begini ya. Jangan saudara ingat firman Tuhan berbicara. Ya. Jangan ingat firman Tuhan berbicara. Contoh gini. Ketika saudara banjir melanda. Anggaplah di daerah Bonang. Misalnya suatu saat, atau daerah Bonang ini jarang banjir sampai tinggi ya. Nah, saudara daerah lain lah banjir tinggi. Wah, makin tinggi, sudah seatap rumah. Saudara sebelum seatap rumah masih ya mungkin selutut. Saudara ingat firman Tuhan tentang siapa? Tentang Petrus yang berjalan di atas air. Saudara ingat Petrus berjalan di atas air. Semakin tinggi, aku ingat firman Tuhan, Petrus berjalan di atas air. Makin tinggi lagi, makin tinggi lagi. Saudara, dia berdoa, Tuhan, Engkau mengingatkan aku firman Tuhan, Petrus berjalan di atas air. Kapan aku berjalan? Sampai lewat dari situ, dari kepalanya. Berjalan di atas air gak? Hah? Berjalan, ngapung. Pada saat kapan? Pada saat maeo. Kembung sudah ngapung saudara. Petrus enggak berjalan di atas air kalau belum diperintahkan Yesus. Siapa yang setuju? Petrus jalan sendiri enggak? Dia tahu ada badai? Tahu. Yesus datang, tahu enggak? Tahu. Badai datang, tahu. Tapi Petrus bisa berjalan. Bukan karena Petrus dia tahu bahwa Yesus itu ada. Tetapi apa? Tuhan perintahkan. Jalan Petrus. Baru berjalan. Maka jangan suka gampangkan firman. Saya ingat firman Tuhan. Baru ingat, baru tahu. Coba konfirmasi ulang. Betulkah Tuhan yang menyuruh? Nah, saudara, jadi dalam Roma 10 ayat 17 berkata apa? Iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi saudara, iman tidak muncul secara otomatis. Iman tumbuh ketika mendengar, membaca, merenungkan, dan melakukan. Apa? Iman tumbuh ketika apa? Ketika mendengar, membaca, melakukan.
merenungkan, melakukan, itu dia akan tumbuh. Jadi tanpa firman, iman menjadi opini pribadi, saudara. Keyakinan menjadi emosi sesaat. Rohani menjadi dangkal. Karena apa? Karena tanpa firman. Ngantuk ya? Memang sengaja setan niupin supaya saudara ngantuk, supaya enggak tumbuh iman. Ya. Jadi datang ke gereja, aktif ke gereja. Terus dicupin terus. Saudara kira di gereja nggak ada setan? Banyak setan sudah niupin saudara supaya ngantuk. Makanya melotot terus, biar saudara begini-begini. Ayo. Apalagi yang di pojok-pojok sono tuh. Sudah mainin HP, main game, nyender kepalanya di itu, di tembok. Apalagi? Coba peringatin teman-temannya. Kalau saudara mengasihi dia, ambil handphonenya, atau kalau enggak bila perlu masuk sini ada pemeriksaan dulu ya. Kalau di istana presiden kan ada periksa, handphone enggak boleh bawa masuk begitu ya, atau apa, matikan. Nanti kan ada dua efeknya sudah sebetulnya, ada dua efeknya. Saya cerita dikit enggak apa-apa sedikit. Pertama handphone dikumpulin dulu, setelah pulang gereja apa dikasih lagi kan, nanti orang lain lihat, weh gereja ini bagi-bagi handphone lah, besok datang. Padahal handphonenya dikembaliin. Oke, firman memiliki iman, memiliki dasar ya yang jelas, keyakinan, memiliki kepastian sehingga rohani bertumbuh kuat. Jadi murid Yesus saudara jarang ketika murid Yesus yang jarang membaca dan merenungkan firman Tuhan akan memiliki iman yang dangkal saudara. Dasar iman yang teguh dimulai dari kedalaman firman, dalam hati. Firman menuntun keputusan. Firman membimbing langkah kita. Firman dapat menjaga kita dari kesalahan. Firman Tuhan saudara adalah senjata rohani yang menguatkan iman. Jadi ketika badai kehidupan datang, sekali lagi, firman mengingatkan kita akan janji Tuhan. Firman menghibur saat kita lemah, firman meneguhkan kita saat kita ragu. Yang kedua, apa saudara dasar iman yang teguh? Apa saja? Yang kedua adalah pengenalan akan Kristus. Iman yang teguh bukan hanya tentang percaya kepada sesuatu, tetapi mengenal pribadi yang kita percayai. Banyak orang hidup percaya kepada Yesus, tapi banyak orang yang tidak mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Kalimatnya atau kata-katanya sama, hidup percaya pada Yesus, tapi belum tentu hidupnya mempercayakan kepada Yesus. Kalau orang hidup yang mempercayakan kepada Yesus adalah orang yang mau menyerah keadaan apapun yang terjadi, sekalipun dalam berjalan di duri, dia tidak akan terluka. Seperti Daniel, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, sekalipun dia ada di dalam dapur api, dia tidak akan terluka. Tidak bedanya saudara yang seringkali diumpamakan atau diilustrasikan, orang yang berjalan di atas tali ya untuk menyeberang jurang yang begitu dalam. Seorang atraksi atau sirkus gitu, atraksi sirkus, dia berjalan ke sana. Dia tanya kepada yang penonton, apakah saya bisa berjalan kembali ke sana? Percaya, jalan lagi. Apakah saya bisa percaya? Apa saudara percaya berjalan balik ke sana? Percaya. Siapa yang mau ikut? Enggak ada yang mau ikut saudara. Tiba-tiba ada satu orang yang ikut. Saya anak kecil. Terus sampailah di sana. Lalu fokusnya terhadap anak-anak itu. Ditanya, kenapa kok kamu mau? Karena dia adalah bapak saya.
Saya tiap hari ikut. Jadi saudara, kalau saudara mengaku Tuhan adalah Bapak saudara, kenapa saudara tidak mempercayakan hidup saudara kepada Bapak saudara? Dia adalah Bapak saudara, dia adalah Bapak kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman Kristen bukan berpusat pada ajaran moral, bukan pada tradisi gereja, bukan pada pengalaman rohani semata. Iman Kristen itu berpusat pada pribadi, yaitu Yesus. Pada siapa? Yesus. Jadi dialah dasar, tujuan, dan inti dari seluruh kehidupan orang percaya. Tanpa Kristus, iman menjadi kosong. Tapi ketika Kristus menjadi pusat, iman memiliki arah, memiliki makna dan kekuatan. Maka tiap hari Yesus tuntun langkahku, pegang hidupku Tuhan. Kadang-kadang tujuan kita suka ngawur, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi pengenalan akan Kristus semakin membawa kita bersandar kepadanya dan semakin mengalami kekuatan. Bersandar berarti tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Banyak orang percaya kepada Kristus tetapi hidupnya masih mengandalkan diri sendiri dalam menghadapi masalah. Kalau sudah nyerah baru minta tolong, Tuhan doain saya om. Pertama enggak Tuhan dulu. Barangkali dia sudah berdoa kepada Tuhan, jangan-jangan doaku enggak manjur. Aku minta tolong Pak David, aku minta tolong siapa lagi. Doakan aku, doakan ini. Nah akhirnya saudara ketika itu mentok baru Tuhan Yesus nyerah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari ketika Kristus menjadi pusat, maka kita akan membawa beban kita kepadanya. Kita akan muncul kepada kehendaknya. Sebelum apa? Sebelum mengambil keputusan. Kita akan membawa kita kepada kehendak Tuhan sebelum kita mengambil keputusan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengetahui keterbatasan diri kita, kita akan bergantung kepada kuasanya. Kalau kita mengandalkan Kristus, semakin saudara bersandar kepada Kristus, semakin kita mengalami Kristus yang mencukupkan. Mencukupkan loh, ya, mencukupkan. Pertama, Yesus memberikan kecukupan saudara. Ketika saudara bisa mengatur kecukupan saudara, maka ada apa? Kelebihan saudara. Maka itu kecukupan itu harus atur. Atur. Perut tergantung siapa? Tergantung mulut. Tergantung kita yang memerintah. Cukup. Enggak boleh. Pertama suka makan babi karena sekarang lagi rame babi, jadi sekarang babi, suka daging babi. Ya. Nah, suka daging babi, ketika dicek sama dokter ada kelebihan. Sebetulnya kolesterol bukan karena babi, saudara. Ya. Malah lebih berbahaya kalau menurut ilmu pengetahuan itu sapi, daging sapi, lemaknya itu kalau disiram air panas, coba daging sapi. Lemak daging sapi disiram air panas dia jadi apa? Kerak, beku ya. Tapi daging babi siram air panas dia meleleh, cair. Nah, apalagi kalau masuk ke darah. Jadi mana yang lebih itu, yang bahaya? Daging sapi atau daging babi? Sapi, makanlah daging babi. Nah saudara, jadi apa ya, ketika sudah ditahu itu, kan bukan soal masalah mulutnya, oh udah biasa, tapi kan tergantung bagaimana memerintah diri kita, betul. Stop, jangan banyak-banyak, aku makan segini aja. Aku sekarang lagi ngelatih, malam gak boleh makan nasi. Kalau dulu sudah melatih 4 tahun gak makan nasi, sekarang aku makan nasi lagi sejak tahun 2026, makan nasi. Karena kan katanya 2026 itu resesi, tahun susah. Saya tahun susah malah bukannya berhenti makan nasi, saya makan nasi begitu. Nah, jadi saya makan nasi, tapi malam tergoda juga.
Tidak. Istri saya, makan nasi enggak? Gua kalau makan nih nasi ntar siapa? Udah mau siapa yang makan nasi ini. Hah, ya kan? Padahal saya lagi ngurangin gula saya kan, gitu kan. Gula saya lagi kurangin. Siapa yang merintah? Ini sih kepengen nasi. Apalagi udah sekian lama, waduh kangen bener kan. Putih, waduh wangi, apalagi kalau yang wangi. Nah, perut sih kepengen, tapi pikiran yang harus kita bisa kendalikan. Jadi saudara, kita harus begitu. Kita harus bisa mengendalikan. Jadi Yesus Kristus adalah pusat iman kita. Semakin kita mengenal Kristus, semakin kita percaya kepadanya, semakin kita bersandar kepadanya, semakin kita teguh kepada Dia. Iman yang hanya berdasarkan tradisi mudah goyah. Iman yang berdasarkan pengenalan pribadi akan Kristus akan bertahan. Jadi kekuatan kita bukan terletak pada situasi yang tenang, melainkan pada siapa yang menjadi pusat hidup kita. Kalau uang menjadi pusat hidup, kita goyah saat kekurangan, betul. Kalau manusia yang menjadi pusat hidup kita, kita akan kecewa ketika dia tidak menepati janji. Kalau saudara naik pangkat, naik jabatan, harapannya kepada bos, kecewa. Kenapa? Karena nanti bos juga akan ingkar janji, apalagi kalau diganti bosnya, pimpinan saudara. Kalau jabatan saudara yang menjadi pusat saudara, kita runtuh ketika kehilangan posisi. Down syndrome atau power syndrome. Nah, ketika Kristus menjadi pusat, percayalah, badai tidak akan menghancurkan saudara. Mengapa? Karena Kristus tidak berubah. Dia tetap setia, tetap berdaulat, dan tetap memegang hidup saudara dan saya. Yang ketiga, ketaatan. Gambarnya domba, saudara. Domba itu taat. Coba searching binatang apa yang paling taat. Domba. Iman yang sejati tidak berhenti pada pengakuan, tetapi dinyatakan dalam ketaatan. Jadi bukan hanya sekedar, ya saya ngaku saya Kristen, ya setia, enggak, tapi taat. Taat. Ada doa, taat, ada apa lagi? Nah, banyak orang berkata percaya kepada Tuhan, tetapi iman yang teguh hanya terlihat ketika seorang mau taat pada kehendak Tuhan. Ketaatan adalah bukti nyata bahwa iman itu hidup dan berakar kuat. Yakobus 2 ayat 17 berkata apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi ketaatan, saudara, menjadi penting. Perbuatan tanpa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman tidak menghasilkan ketaatan belum menjadi dasar yang kokoh. Ketika iman melahirkan ketaatan, maka dia akan membuat satu dasar yang kuat. Contoh, saudara beriman. Nah, untuk menguji iman saudara taat atau tidak, kan harus melakukan. Ya. Nah, ketika saudara melakukan, lalu akan membuat jadi taat nih, menaati, maka saudara akan kokoh di dalam iman saudara. Saudara akan enggak mudah digoyahkan. Muncul nanti pengalaman-pengalaman itu. Apa? Pengalamannya apa? Saudara akan menerima janji-janji Tuhan dalam kehidupan saudara. Nah, ketika saudara menerima janji Tuhan, saudara akan melewati lagi tekanan-tekanan, saudara akan kuat. Itulah yang menjadi kekokohan saudara. Jadi tanpa ketaatan pondasi iman akan menjadi lemah. Dengan ketaatan iman menjadi semakin kokoh karena setiap langkah hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi saudara, ketaatan bukan karena takut, tapi karena percaya dan mengasihi. Jadi saudara tuh taat, takut dihukum, ya
takut masuk neraka. Saudara setia kepada Tuhan, ikut ke gereja, setia beribadah, setia berdoa, setia begini, melakukan firman. Bukan karena takut dihukum, saudara. Tapi karena percaya dan mengasihi. Kuncinya saudara percaya dan mengasihi. Saudara taat firman Tuhan, bukan karena takut dihukum. Terakhir, dasar keintiman apa saja yang menjadi dasar iman yang teguh. Jadi dasar keintiman dengan Tuhan. Iman yang teguh tidak hanya dibangun dari pengetahuan teologi, tetapi dari hubungan hidup dan dekat dengan Tuhan. Jadi keintiman dengan Tuhan adalah pondasi yang membangun iman tidak mudah goyah, tidak mudah dingin, karena intim. Tidak mudah dalam kondisi apapun saudara akan tetap rukun, akan tetap setia. Coba dah saudara bangunlah keintiman dengan pasangan saudara. Ngomong gosip apapun saudara, pasangan saudara nggak akan mudah digoyahkan. Ya, nggak mudah cemburu. Kalau jarang ngomong saudara, cemburunya gampang. Teleponin terus. Padahal saudara lagi ngecek ada di mana. Lu lama amat kemana, emang beli apa aja. Padahal itu bukan soal tanya beli apa aja, sama siapa aja. Betul atau enggak? Tanya diri sendiri. Jadi keintiman berbicara tentang kedekatan hati, hubungan dengan Tuhan yang terus terpelihara melalui doa, firman, penyembahan, dan ketaatan. Jadi tanpa keintiman saudara, iman bisa hanya formalitas saja. Iman kepada Tuhan, ibadah kepada Tuhan, hanya formalitas. Doa, ya doa. Seperti cucu saya kalau diajar berdoa, makan. Doa dia langsung begini. Tapi matanya kemana-mana. Cuman formalitas. Pertama mungkin formalitas, saudara diajar formalitas. Ya, formalitas. Lama-lama biar muncul dari hati. Saya mengajarkan itu formalitas. Doa, mau tidur doa, formalitas. Tapi nanti kalau lari keintiman saudara, dia nggak akan formalitas. Dia akan muncul, aku ingat Tuhan, aku belum nyapa Tuhan. Kan pertama diajar apa? Formalitas. Makan pi, selamat pagi, makan papi. Lama-lama bukan begitu. Saudara akan jadi satu apa? Oh kayaknya iya, aku belum kasih tawar makan papi. Atau apa dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ketika seorang intim dengan Tuhan, akan mengalami Tuhan secara pribadi. Ia tidak mudah ragu, ia tidak mudah dipengaruhi oleh ajaran yang salah. Ia memiliki keyakinan yang lahir dari perjumpaan, bukan sekedar informasi. Iman yang lahir dari hubungan pribadi jauh lebih kuat daripada iman yang hanya berdasarkan tradisi. Kita tradisi nih, iman kita tradisi, sekarang tradisi, setiap minggu kita ke gereja. Tapi kalau saudara sudah intim dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, saudara enggak akan mudah dengan tradisi. Oh enggak, saya harus begini. Sekarang masih tradisi. Contoh begini ya, kita hadir nih, kita hadir. Nah ini pengajaran agak lama, memang diburu-buru oleh sekolah minggu. Kita hadir di sini, kita hadir di sini saat ini. Percaya Tuhan hadir? Percaya Tuhan hadir? Nah, siapa yang pernah dengar waktu presiden pidato ada yang tidur marah-marah presiden? Pernah kan dengar tahu begitu? Nah, Tuhan saudara nggak marah kepada saudara yang tidur. Tapi saudara, kita coba menghormati firman Tuhan, bukan menghormati Tuhan. Ini saya lagi berbicara, kalau pujian itu saudara, kalau kita percaya bahwa Tuhan hadir, mari kita resapi Tuhan hadir. Maaf ya saudara ya, saya bicara ini
karena memang saya mengasihi saudara, supaya saudara bertumbuh iman saudara. Kalau konteksnya enggak iman, saya enggak akan nyinggung-nyinggung yang capek, yang apa, enggak. Mari kita siapkan. Saya sengaja pagi-pagi tidur karena mempersiapkan itu. Kalau saya tidurnya agak malam, jam 1 atau jam berapa begitu, saya minum kopinya kental pagi-pagi. Supaya apa? Supaya saya enggak ngantuk. Jadi mempersiapkan diri, saya juga mempersiapkan diri saudara, supaya enggak ngantuk. Apalagi saudara, puji-pujiannya kita harus gerak. Kalau saudara enggak gerak ngantuk saudara, apalagi kalau diabetes. Jadi keintiman dengan Tuhan, jadi orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan tidak merasa sendirian, ia tahu ke siapa ia bersandar. Ini saya sedang diuji, sebetulnya saya berbicara ini saya bilang, saya bicara iman, saya juga lagi harus bangun iman saya. Harus bangun iman saya dalam menghadapi bagaimana persoalan yang saya dipercayakan kepada saya untuk menangani ini. Bagaimana saya langsung bisa tetap saya percaya bahwa Tuhan punya cara begitu. Dan ini sebetulnya lagi berbicara kepada diri saya juga. Jadi saudara, orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan tidak sendirian. Percaya tidak sendirian. Apapun tekanan saudara, ia tahu kepada siapa ia bersandar. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, keintiman menolong kita cepat bertobat ketika salah. Ya, coba saudara enggak intim dengan pasangan saudara. Enggak gampang saudara ngomong sorry loh. Apalagi laki-laki. Laki-laki itu berat sekali ngomong sorry. Maafin papa, maafin mama, mungkin, pakainya kata mungkin loh, pakai mungkin loh. Mungkin papa salah. Kalau mungkin kan bisa iya bisa enggak. Udah tahu salah lu pakai mungkin lagi. Nah, untuk istrinya enggak jauh begitu, saudara. Jadi bisa cepat bertobat, membuat kita rindu melakukan kehendak Tuhan, menjaga kita tetap rendah hati. Jadi hati yang peka adalah tanda iman yang sehat dan bertumbuh. Jika iman hanya bergantung pada mujizat dan berkat, maka ketika berkat itu tertunda, iman kita melemah. Tetapi orang yang intim dengan Tuhan tidak hanya mencari tangannya, melainkan cari wajahnya. Artinya orang yang intim dengan Tuhan tidak hanya mencari pertolongannya. Karena pertolongannya saudara, mungkin kalau orang yang cari wajahnya, cari pribadinya, akan selalu dapat pertolongannya. Itu maksudnya saudara. Jadi orang yang mencari Tuhan, intim dengan Tuhan, dia akan selalu mendapat pertolongan. Jangan cari pertolongan Tuhan semata. Carilah pribadinya, cari sumbernya. Itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jika iman kita dibangun di atas dasar yang teguh, kita akan tetap berdiri sekalipun badai menerpa kita. Periksa fondasi hidup saudara. Apakah kita sudah berakar dalam Kristus? Apakah kita membangun hidup atas dasar firman? Apakah kita taat? Bukan hanya sekedar mendengar. Apakah kita memelihara keintiman dengan Tuhan setiap hari? Saudara yang dikasih Tuhan, kiranya bukan hanya menjadi orang yang memiliki iman, tetapi memiliki iman yang teguh, iman yang tidak mudah digoyangkan, iman yang tidak mudah diombang-ambingkan, iman yang tetap setia sampai akhir, iman yang memuliakan Tuhan dalam segala keadaan. Selamat mempraktekkannya dan Tuhan Yesus memberkati. Mari